Mengelola emosi. Emosi diambil dari dua kata bahasa energy emotion atau energi yang bergerak. Ketidakbergerakan energi tersebut akan memunculkan tekanan yang berlebih di dalam tubuh. Misalkan kecewa, marah, sedih. Jika tidak distimulasikan secara benar, maka energi emotion atau tidak bergerak tersebut akan menghambat peredaran energi dalam tubuh, sehingga dampak panjangnya bisa menyebabkan depresi, gangguan pada emosi. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Yang pertama, emosi muncul karena datangnya stimulus bersamaan dengan sensasi tubuh dan juga pikiran otomatis kita. Emosi itu normal, bisa ditahan sebentar, namun tidak bisa terus-menerus ditahan. Emosi perlu dialirkan di waktu dan tempat dan cara yang tepat. Pertama, persiapkan emosi positif sebelum tidur. Kamu dapat mencoba melakukannya dengan fokus pada apa yang kamu miliki, atau bersyukur atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Tahap kedua adalah menyadari dan menerima. Sadari emosi apa yang sedang terjadi. Marahkah, kecewa, atau sedih? Setelah itu, mencoba untuk menerima emosi yang sedang terjadi tersebut dengan membiarkan perasaan yang muncul itu terjadi. Emosi itu wajar kok, hal yang normal, it's okay. Tahap ketiga adalah menunda respon. Saat kita emosi, rasanya kita ingin melakukan suatu hal. Misalnya, saat anak bikin marah, saat itu juga rasanya ingin marah-marah padanya atau menghukum. Tapi, stop dulu. Saat kamu emosi, lihat anak pecahin piring misalnya. Jangan langsung memberi respon. Karena dengan respon langsung tersebut, malah bikin kita menyesal nantinya. Kita melakukan tindakan berdasarkan emosi kita, tanpa tahu sebab dia memecahkan piring ataupun alasan yang lainnya. Tahap keempat adalah lakukan teknik stabilisasi. Kamu bisa lakukan teknik stabilisasi saat emosi itu muncul dengan cara atur napas sampai emosi lebih stabil. Kemudian berikan afirmasi positif pada diri terkait emosi yang sedang kamu rasakan. Misalnya, lagi marah. Katakanlah afirmasi, aku bisa sabar. Tenanglah wahai pikiranku. Damailah wahai jiwaku. Sejuklah wahai perasaanku. Teknik ini berfungsi untuk melepas emosi, bukan menyelesaikan masalahnya ya. Tahap 5, ekspresikan emosi. Ekspresikan emosi dengan cara verbal. Dengan berbicara mengenai emosi yang kamu rasakan. Marah ke anak boleh kok. Itu juga salah satu cara untuk memberitahu apa itu marah dan apa yang membuat ibu marah. Dengan menunjukkan emosi-emosi itu juga mengajarkan anak kita untuk melatih empati seorang anak. Ingat, mengungkapkan emosi secara verbal tidak dengan merendahkan atau berkata kasar atau menyakiti lawan kita, termasuk pada anak. Nah, teknik pelepasan emosi ini dipublikasi atau di-share oleh seorang psikologi dengan akun IG Estos. Nah, silakan di follow akun beliau ya. Semoga tips ini bisa bermanfaat.